Perkenalkan, nama saya Noval Putra, saya absen 25, saya dari kelas 11.5. Jadi di sini yang pertama-tama ada pendahuluan yang berisi Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan suatu hukum dasar tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari undang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara pada 18 Agustus 1945. Telah terjadi amandemen sebanyak 4 kali. Setelah itu ada perubahan pertama yang berisi perubahan pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999. Dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, sebanyak 9 pasal berhasil diamandemen pada sidang ini. Kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1 menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya ada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara tugas berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk kali masa jabatan. Artinya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode. Selanjutnya ada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan di sini ada pasal-pasal yang berisikan pasal 13, 14, 15 dan pasal 17. Setelah itu di sini juga ada pasal 20 dan pasal 21. Perubahan kedua, amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus pada tahun 2000. Dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, tercatat ada 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Dalam perubahan kedua ini, ketentuan hak asasi manusia atau HAM memiliki bab tersendiri, yakni bab XA. Bab yang menjelaskan tentang HAM ini terdiri dari pasal 28A sampai pasal 29J. Lalu di sini amandemen kedua diterapkan pada 5 bab, yakni sebanyak 5 pasal. Pasal-pasal tersebut yakni pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25A, pasal 26, pasal 27, pasal 28 poin A sampai J, pasal 30 dan pasal 36 poin A sampai C. Lalu di sini juga ada pasal-pasal ayat 28 yang berisikan dari ayat 28A sampai pasal ayat 28J. Perubahan ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga ditetapkan pada 9 November 2001. Dalam sidang tahunan MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, sebanyak 23 pasal berhasil diamandemen. Salah satu poin penting amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Perubahan yang dimaksud ini tertuang ke dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir ditetapkan pada 10 Agustus 2002. Dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 11 Agustus 2002, sebanyak 13 pasal berhasil diamandemen, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Hal-hal penting yang ditetapkan melalui amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ada keanggotaan MPR, selanjutnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, selanjutnya ada kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, lalu ada tentang kewenangan presiden, selanjutnya ada hal keuangan dan bank sentral, selanjutnya ada pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya ada perekonomian dan kesejahteraan sosial, selanjutnya ada aturan tambahan dan aturan peralihan, selanjutnya kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.